Ya, pemirsa, persoalan banjir di Indonesia seperti tidak ada habisnya. Tiap kali hujan deras semalaman hingga esok harinya, ada saja wilayah yang terendam banjir. Banjir seperti menjadi bencana rutin di banyak daerah. Terminologi itu mestinya perlu ditinjau kembali. Ibu kota selayaknya menjadi barometer. Bila di ibu kota negara saja banjir masih begitu mudahnya berkunjung, tentu tidak mengherankan bila di wilayah lain hal ini pun akan terjadi. Dan harus disadari pula mengatasi persoalan banjir tidak mudah. Intinya perlu keberlanjutan program kebijakan dari waktu ke waktu. Kami juga menunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon di 021-583-04050. Dan saya masih bersama dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Pak Juliari di sini. Kemudian juga ada anggota Dewan Redaksi Media Group, ada Mas Eko Rahmawanto. Selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi. Oke, saya ke Mas Eko dulu. Mas Eko, ini gengsi politik buka jalan banjir. Ini judul yang menarik sekali sebenarnya. Kenapa Media Group memilih untuk mengangkat ini? Ya, sebetulnya kan program-program yang sudah dilakukan Pak Jokowi dulu waktu jadi gubernur, ya, dan kemudian diteruskan oleh Pak Basuki dan Pak Jarot, itu kan harus dilanjutkan. Itu kan program yang bagus. Jadi bukan karena gengsi politik kemudian nggak dilanjutkan. Ini kan nggak benar juga. Makanya kemarin terjadi perdebatan juga antara Menteri PUPR dan polemik hingga saat ini, dengan Anies Baswedan. Dan ini kan persoalan naturalisasi dan normalisasi versus naturalisasi. Iya, ini kan menjadi persoalan. Jadi jangan sampai ini menjadi terus berkelanjutan, harus ada titik temu di sana sehingga di Jakarta ini tidak ada lagi banjir seperti yang diharapkan semua pihak gitu. Paling tidak warga pun juga tidak menjadi terdampak seperti itu, dan kemudian Pak Mensos yang harus turun tangan untuk mengatasi ini. Nah, sebenarnya yang menarik juga ini adalah seperti apa ya? Soal penetapan tanggap darurat. Kita tadi sudah sempat membahas bersama dengan Pak Menteri Sosial. Kalau Mas Eko melihatnya seperti apa, bahwa sudah ada sebenarnya daerah-daerah lain, ada 4 yang sudah menetapkan tanggap darurat, sementara DKI Jakarta belum. Iya, pemerintah pusat tidak bisa masuk kalau belum ada tanggap darurat di sana. Harusnya tidak bisa mengintervensi. Kalau melihat korban banjir dan dampaknya yang begitu luas, seharusnya pemerintah DKI harus segera menetapkan sehingga pemerintah bisa masuk di sana. Sehingga ada sinergi di sana antara pemerintah pusat, pemerintah daerah di DKI, di Bogor, di Tangerang, di Bekasi. Sehingga persoalan ini menjadi persoalan bersama dan diselesaikan lebih mudah gitu loh. Jadi kalau pemerintah DKI ini, dalam hal ini Gubernur DKI, Anies Baswedan, tidak segera mengeluarkan, itu menjadi persoalan. Oke, persoalan apa yang mungkin muncul dan dihadapi oleh salah satu kementerian yang terlibat ini kan adalah Kementerian Sosial, Pak Menteri? Ya, memang aturan perundangan yang berlaku untuk setiap bencana itu, pertama memang harus daerah tersebut, pemerintah daerah tersebut, kepala daerah tersebut menetapkan status tanggap darurat. Ya, begitu ditetapkan status tanggap darurat, itu semua kementerian lembaga di pusat itu bisa langsung intervensi karena sudah mendapatkan istilahnya kan payung hukumnya begitu ya. Memang kita masih menunggu dari pemerintah Provinsi DKI, tapi seperti yang saya sampaikan di awal, Presiden sudah langsung memerintahkan kepada kami, khususnya beberapa kementerian lembaga yang sangat terkait seperti Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, dan ada beberapa lainnya, Kementerian BUMN. Ini kita memang sudah turun ke lapangan seperti yang tadi saya juga sudah jelaskan, dan kita akan terus turun ke lapangan. Tapi memang apa yang disampaikan Mas Eko itu sangat tepat, karena daerah lain juga sudah menetapkan status tanggap darurat. Mudah-mudahan hari ini, dan tentunya dengan ada status tanggap darurat itu kita lebih legitimate lagi untuk mendapatkan kepastian hukum untuk dalam tanda kutip mengintervensi ke lapangan begitu. Oke, walaupun dalam bencana itu kan intervensi itu diperlukan, dan seringkali aturan hukum ini bukannya tidak diindahkan sih, tetapi bagaimana bergerak cepat untuk menyelesaikan persoalan, tapi harus dihindari juga masalah di kemudian hari itu tentunya. Ya, kita tidak berpikir seperti itulah ya, karena sudah ada bencana, kami dari Kementerian Sosial walaupun tentunya ada payung-payung hukum yang harus dipatuhi ya, tapi memang kita sudah tidak terlalu melihat itu sebatas hanya masalah aturan perundang-undangan saja, apalagi Presiden sudah perintahkan langsung. Ya sebenarnya kita sudah turun ke lapangan, tapi saya kira dengan penetapan status tanggap darurat itu sangat penting ya. Oke, Mas Eko. Iya,
Jadi polemik ini sebenarnya sudah harus disudahi lah. Jakarta ini bukan hanya sebagai kota, tapi juga sebagai ibu kota negara. Jadi pemerintah pusat juga punya kewajiban di sana. Betul. Jadi dalam ini adalah Kementerian PUPR. Jadi kalau Kementerian PUPR itu ingin normalisasi, itu bukan hanya kepentingan PUPR saja, itu juga kepentingan presiden di sana, kepentingan pemerintah pusat. Pasti ada tujuannya, ada maksud baiknya di sana. Jadi kalau sekarang normalisasi baru sekitar 16 kilometer. 16 kilometer dari 33, Dari 33. seharusnya kan itu harus diselesaikan sampai 33 kilometer. Jangan hanya menunggu waduk di Cimahi dan Sukamahi di Bogor. Itu juga nggak menyelesaikan persoalan. Kenapa? Karena itu hanya 30% untuk mengatasi banjir di Jakarta dan sekitarnya. Jadi kan juga belum selesai. Akhir 2020 baru selesai. Jadi itu problem yang harus segera dilanjutkan, segera dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Kemudian kita harus mencontoh juga, dulu zaman Pak Jokowi pernah melakukan revitalisasi Waduk Pluit. Tentu kita ingat ya, itu bagus sekali. Kan kenapa nggak harus dilanjutkan? Waduk di Jakarta itu banyak sekali, ada 178. Sambil menunggu normalisasi, waduk di Sukamahi dan Ciawi dilakukan, itu waduk-waduk di Jakarta, situ itu juga harus dikeruk ya, didalamin. Itu kalau waduknya lebar, tentu air juga tidak akan kemana-mana. Ini kan salah satu solusi saja sebetulnya. Berarti memang harus segera dicari solusi yang benar-benar mujarab seperti itu. Iya, karena kalau kita lihat BMKG kemarin ya, sudah mengeluarkan pernyataan tanggal 5 sampai tanggal 10 itu akan terjadi curah hujan yang kembali tinggi. Nah, ini kan menjadi persoalan lagi kalau kemudian kita tidak antisipasi. Jangan sampai terjadi banjir lagi. Ini kan memalukan. Headline di luar negeri banyak sekali itu yang mengulas persoalan itu. Memalukan sekali kalau terjadi kembali banjir. Pak Menteri, tanggapannya? Ya, saya kira memang kita perlu menyudahi polemik-polemik yang berbau politik untuk masalah-masalah yang langsung berdampak kepada rakyat banyak begitu ya. Tentunya kami Kementerian Sosial tentunya tidak terlalu melihat Tapi polemik ini juga akan berdampak ujung-ujungnya ketika masyarakat menjadi korban di situ. Iya pastinya. Sehingga saya yakin semuanya harus dengan kepala dingin begitu ya, untuk tidak melanjutkan polemik-polemik seperti ini, dan kita bisa benar-benar fokus dan mempercepat proses pemulihan daripada tidak hanya banjir saja loh ya, bencana-bencana lain, tapi sekarang kan sedang banjir, dan banjirnya ini di ibu kota negara, dan kalau kita lihat di lapangan itu cukup masif ini, cukup masif skalanya cukup masif. Oke, nah soal penanganan bencana dulu. Kalau soal penanganan bencana sendiri, bagaimana untuk memastikan ketika pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini tidak ada juga ego seperti situ, ataupun juga ya seperti apa ya, jangan sampai karena ada lempar tanggung jawab atau bagaimana, ini bagaimana cara menghindarinya, Pak Menteri? Ya, cara menghindarinya, kalau kami dari Kementerian Sosial, Presiden sudah memerintahkan. Ya, jadi karena saya kan tanggung jawab langsung dengan Presiden gitu ya. Presiden sudah memerintahkan agar kita segera turun ke lapangan. Ya, sejak tanggal 1 sudah turun ke lapangan. Jadi kita berpatokan kepada tentunya tugas dan tanggung jawab kita, plus ditambah oleh Presiden sudah instruksikan, ya kita sudah turun lapangan saja. Jadi patokan kita walaupun hanya tadi fungsinya adalah apa sih? Sikapnya seperti backup seperti itu. Ya, memang statusnya memang backup daripada pemerintah daerah yang sudah yang memiliki wilayah ya. Ya tentunya kita hanya selama ini backup, dan kita lihat ke depannya mudah-mudahan status itu sudah ditetapkan oleh DKI dan kita bisa lebih, tidak hanya Kementerian Sosial lagi ya, yang lain-lain juga bisa lebih masif begitu menggelontorkan bantuan-bantuan. Itu kuncinya adalah ketika status itu ditetapkan, Mas Eko. Iya, kalau kita melihat ke belakang ya, jadi sebetulnya Presiden itu punya visi dan misi. Jadi tidak ada yang namanya visi misi menteri, nggak ada visi misinya kepala daerah. Dan itu dimention lagi loh sebelum. Betul. Jadi ketika Presiden sudah
ngomong semua tuh harus mengikuti. Ya. Jadi di level kementerian itu sebenarnya tidak ada masalah. Ada masalah. Jadi ketika presiden ngomong langsung dilakukan. Nah itu sudah berjalan. Tapi persoalannya kan kalau di kepala daerah ini kan ada undang-undang, ada aturan yang tidak bisa didabrak langsung oleh pemerintah pusat. Jadi ini memang harus apa ya? Kalau saya bilang Pak Jokowi juga harus bisa mengumpulkan lah. Saya nggak tahu gimana caranya. Dari Pak Menteri lah yang bisa ngomong untuk menanggulangi persoalan banjir ini. Jadi kita harus bergerak cepat ini Ami, karena apa ya? Karena ini hanya permulaan. Jadi banjir itu bisa aja terjadi. Kalau kita melihat prediksi BMKG, kan puncak curah hujan di Jabodetabek itu kan Februari Maret. Nah kalau sekarang permulaan aja sudah banjir segitu, bagaimana nanti Februari Maret? Dampaknya akan semakin besar. Jadi tinggalkanlah itu ego politik, ego sektoral. Mari kita berembuk bareng untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi jangan yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Itu. Karena masyarakat pun juga jadi bingung. Nah terakhir ini untuk Pak Menteri, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk juga memberikan rasa yakin juga bahwa masyarakat bahwa mereka tidak sendiri, pemerintah akan turun tangan dan memastikan bantuan yang layak untuk mereka pun juga akan tersalurkan dengan baik. Ya, tentunya kami dari pemerintah pusat, Presiden juga sudah clear menginstruksikan kepada kami di kementerian-kementerian terlibat langsung untuk memastikan bahwa pemerintah pusat hadir di tengah kesulitan, ya di tengah warga-warga yang terkena dampak langsung daripada bencana banjir ini, dan ini akan kita teruskan ya. Setiap waktu kita perbaiki bantuan-bantuan yang belum masuk ke tempat-tempat tertentu, kita akan alirkan ke sana. Tidak hanya Kementerian Sosial tapi kementerian dan lembaga lain yang terkait, dan kita yakin ke depannya beberapa hari ini akan bisa, ya tentunya dengan berdoa supaya tidak hujannya tidak tambah parah ya. Kita bisa melakukan di lapangan, tapi kalau ternyata hujannya tambah parah ini juga harus ekstra ya. Tapi kita memastikan bahwa pemerintah hadir di tengah kesulitan warga yang terkena dampak banjir, dan dalam beberapa hari ke depannya kita akan lebih intensifkan lagi bantuan-bantuan logistik maupun evakuasi-evakuasi yang masih belum tersentuh. Termasuk tetap waspada seperti itu? Termasuk tetap waspada dan juga lebih mendengar informasi-informasi tadi disebutkan Mas Eko dari BMKG supaya kita lebih siap lagi menghadapi yang terjelek begitu. Baik, terima kasih Pak Menteri sudah hadir bersama kami di Breaking News Metro TV, dan nanti kami masih akan lanjutkan lagi perbincangan dengan Mas Eko di sini. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News Metro TV akan segera kembali usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Saya Leonard Samosir dan masih bersama saya di Grand Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Eko Rahmawanto. Mas Eko, tadi kita sudah menjelaskan penjelasan Menteri Sosial, tapi kita juga ingin tahu sebetulnya kalau kemudian penanganan banjir ini hanya dilakukan pada saat banjir terjadi. Konon katanya kita, bangsa Indonesia, mudah lupa. Ketika nanti musim hujan ini sudah semakin berkurang atau bahkan berhenti, kita akan lupa banjir-banjir yang terjadi ini sampai pada waktunya tahun depan kita mengalami lagi banjir. Nah pertanyaannya, apakah kemudian kita akan terus-terusan menjadi bangsa yang mudah lupa tadi, kemudian hanya mau bergerak kalau sudah ada sesuatu yang sangat tragis terjadi, seperti katakanlah, semoga ini tidak terjadi Mas ya. Saya minta maaf juga kepada pemirsa, kalau harus mencontohkan tsunami Aceh misalnya. Pada saat itulah kemudian kita benar-benar berubah, melakukan perubahan menyeluruh untuk mengantisipasi hal serupa terjadi. Apa harus seperti itu? Kuncinya adalah edukasi, Leo. Jadi jangan lelah untuk melakukan edukasi kepada warga. Ya. Karena kalau itu sampai tidak terjadi, maka bencana akan kembali terjadi. Jadi kita harus ambil contoh misalkan di Jepang. Di Jepang itu mitigasinya sangat bagus sekali. Padahal di sana pusat gempa, Leo. Ya kan? Lihat, sering terjadi gempa, sering terjadi bermacam-macam lah. Tapi korban sangat bisa diminimalisasi di sana. Tapi kan di sana Mas Eko,
warganya sudah jauh lebih maju, berpendidikannya sudah jauh lebih tinggi. Betul, itu kan juga harusnya bisa Di dilakukan. Indonesia kan beda katanya. Betul. Iya, itu kan makanya harus ada edukasi dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Iya. Jangan sampai lelah lah kita memberikan edukasi kepada mereka. Contoh kita ambil yang paling bagus adalah persoalan tsunami lah ya. Kalau akan ada terjadi tsunami kan ada peringatan tuh. Sudah ada. Peringatan. Walaupun saya jujur sudah kurang yakin juga apakah seluruh sistem kita masih berfungsi dengan baik saat Nah, ini. itu persoalan. Iya. Jadi mungkin ada yang berfungsi, ada yang tidak. Iya, jangan-jangan kan? Jangan-jangan. Tapi itu kan harus juga terus di-update lah. Iya. Jangan sampai nanti persoalan timbul kembali. Nah, salah satu yang paling krusial menurut saya adalah BNPB. Ini kan kalau dilihat tupoksinya adalah penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana? Ya. Kalau dikasih dana sekitar 700 miliar, Leo, untuk 2020, memang nggak cukup itu. Nah, jangan sampai BNPB ini diubah fungsinya. Penanggulangan bencana menjadi melakukan ini perbaikan. Itu kan berbeda. Itu kan berbeda. Tupoksinya berbeda. Yeah. Nah, makanya yang saya sebutkan tadi, BNPB lebih ke mitigasi, bencana. Jadi yang persoalan-persoalan lain biar diselesaikan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lain-lain. Masalahnya, Mas Eko, di dalam editorial kan juga dikatakan ya bahwa gengsi politik. Secara gamblang kalau kita boleh mengatakan, ketika pemerintah daerah di sekian kawasan ya, ada Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi, itu berasal dari aliran-aliran politik yang berbeda. Kita melihat dengan nyata bahwa pada suatu masa Gubernur DKI Jakarta pernah merencanakan dan meminta izin kepada pemerintah Kota Depok untuk membeli lahan, untuk membangun waduk, dan pada saat itu serta-merta ditolak. Alasannya macam-macam. Karena kalau saya melihat sebagai warga, perbedaan pandangan politik. Sampai kapan kemudian kita ya pasrah kepada efek dari otonomi daerah ini, kemudian kepentingan negara, kepentingan rakyat yang lebih luas jadi terabaikan. Ekosektoral, ya, persoalan politik ketika dia sudah menjadi kepala daerah ditinggalkan. Ketika dia menjadi kepala daerah, dia melayani warganya. Jadi itu harus ditinggalkan. Peninggalan kepala daerah yang lama, kalau dia bagus harus dilanjutkan. Jangan gengsi ya? Jangan gengsi. Ini persoalannya sudah bukan persoalan politik. Dia wakil dari parpol apa? Nggak ada itu. Ketika dari kepala daerah dia sudah melayani warganya. Jadi yang disebutkan Leo tadi kan sebetulnya bagus. Itu kan zamannya Pak Basuki di Depok kan. Betul. Nah, jadi pemerintah di sana juga seharusnya mengerti bahwa itu juga untuk kepentingan bukan hanya DKI, tapi itu untuk kepentingan Depok saja. Kalau alasannya banjir di sana nggak masuk akal. Karena waduk tentu ketika dia dibangun dan pasti sudah memperhitungkan itu ya. Iya, dikelola dengan baik, tentu punya tujuan. Semua di waduk itu kan tujuannya sama, yaitu untuk menanggulangi banjir. Salah satunya, Leo. Jadi kalau ada kekhawatiran membangun waduk terus jadi berbanjir, konyol menurut saya. Masalahnya begini, Mas Eko, sampai saat kita bicara terakhir ini pun, yang saya ikuti dari pemberitaan, baik dari media mainstream maupun media sosial, itu masih tetap ada perbedaan pandangan antara kita sebut saja ya, Menteri Pekerjaan Umum dengan Gubernur DKI Jakarta. Ada dua hal yang berbeda di situ. Sampai kapan kemudian kita biarkan perbedaan-perbedaan ini kemudian mengalahkan kepentingan rakyat? Kita bahas selepas jeda. Dan pemirsa tetap bersama kami, Breaking News Metro TV, kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Saya masih bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Eko Ramawanto. Mas Eko, sebelum kita mencari solusi, kita coba dengarkan dulu pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV. Yang pertama ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro ya. Selamat pagi Pak Syahril, bagaimana Pak? Saya itu persengarahan itu sangat menyedihkan sekali. Apalagi di Ciledug sana Pak ya. Yang sangat lebih menyedihkan sekali, justru mereka yang bertanggung jawab, pemimpin pejabat bertanggung jawab, baik daerah khususnya pusat, justru mereka melantarkan polemik
polemik gitu. Saya jadi bingung dengan pemimpin kita ini sekarang ini, khususnya DKI ini ya. Bukannya mereka mencari solusi, tetapi melontarkan narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bukan normalisasi, tapi ada naturalisasi lah, sebegini begitulah. Saya bingung. Sekarang ini rakyat ini, bangsa ini, negara ini ya. Bagaimana pemimpin kita ini karakternya ya. Bukan yang mencari solusi. Ini kalau saya melihat sebagai rakyat biasa, ketidakmampuan mencari solusi, mengalihkan permasalahan pada polemik dan narasi-narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pak Syahril, Anda kebanjiran juga tidak, Pak? Bukan kebanjiran lagi, Pak. Tapi rumah saya alhamdulillah tidak. Tapi di depan, di jalanan, di Pulau Indah 2 itu ya, itu masjidnya itu sudah hampir sampai ya Pak ya, sudah setengah badan lebih gitu Pak ya. Mestinya pemimpin kita itu mencari jalan keluar ya. Misalkan mengembalikan fungsi daripada lahan yang tadinya sebagai tempat penampungan air. Misalkan mengembalikan fungsi yang pantai-pantai yang sekarang sedang diuruk sekarang itu ya sudah dijadikan perkotaan ya, seperti Pantai Indah itu dikembalikan fungsinya, dikembalikan lagi misalkan saluran air sungai-sungai itu diperlebar, diperdalam. Justru polemik ini munculkannya. Saya hanya mengingatkan pemilihan presiden yang akan datang 2024 masih lama, masih jauh lagi. Jadi janganlah ke arah sana dulu, jangan dulu lah ya. Jadi kembali ini ada arahnya ke sana ya. Yang jelas-jelas di depan mata saja dulu begitu ya Pak Syahril ya. Mata saja dulu lah. Ya, jadi kembali lagi saya bilang itu nggak usah melontarkan narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan lah. Bukan normalisasi lah. Ini adalah naturalisasi lah. Bingung saya sekarang dengan ini ya. Mau diapakan negara ini, bangsa ini, khususnya DKI. Terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak. Kata Pak Syahril, pemilu presiden masih lama katanya. Ya memang masih lama, kita tidak usah terburu-buru. Kita akan coba dengarkan lagi pendapat dari pemirsa Metro TV yang berikut. Kita sudah terhubung dengan Ibu Belinda di Bekasi, Jawa Barat. Bu Belinda, selamat pagi. Pagi Bapak. Selamat pagi Bu Belinda. Ibu kebanjiran juga kemarin Bu? Wah, ini rumah mama saya udah nggak bentuk Pak. Hancur semua sudah. Barang-barang sudah terguling. Kebetulan rumah saya ini di Sakura Regency. Jadi mama saya memang saya ungsikan ke sini. Di tempat Ibu tidak kena banjir atau bagaimana? Kalau di Sakura Regency alhamdulillah tidak kena banjir. Tapi dari mulai perumahan Nusapala sampai Pondok Gede Permai, Villa Nusa Indah 2, kebetulan rumah mama saya itu berdekatan dengan tanggul kali Pak. Jadi pada saat kejadian itu pukul 10.30 air sudah mulai memasuki rumah. Itu satu atap, kalau yang rumah tidak ada lantai duanya itu sudah tertutup. Gitu. Tinggi sekali ya? Tinggi sekali Pak. Dan itu betul-betul tidak ada bantuan khususnya untuk kami membutuhkan sekali ini tenaga pembersih. Itu sama sekali tidak ada karena lumpur itu sekarang setinggi lutut orang dewasa Pak. Tebal sekali Bu ya? Tebal sekali. Pecah-pecahan beling terdapat di mana-mana, ranting-ranting pohon. Karena di dekat blok rumah mama saya itu kan khususnya di blok Y, itu banyak mobil yang bergelimpangan juga Pak. Itu saking deras terbawa arus sekali. Ya. Betul. Jadi, Bu Belinda, sekarang kondisinya sudah seperti apa Bu? Boleh dilaporkan juga apakah airnya sudah sama sekali tidak ada? Bagaimana? Air tetap ada Pak. Tetap ada, tapi mungkin sedengkul ya masih bisa dilewati lah gitu. Saya juga masih bolak-balik untuk lihat rumah mama saya gitu. Karena ini ini banyak sekali Pak. Jadi rumah sampai warga di khususnya di Blok Y itu tidak sampai bingung mau ngapain gitu loh. Karena itu kan got itu ketutup dengan lumpur. Jadi percuma. Betul. Bu Belinda, apa harapan Ibu supaya tahun depan kita tidak mengalami ini lagi Bu? Ya, sebetulnya sih mungkin normalisasi kali belakang rumah itu juga tidak pernah dilakukan. Dan memang ini karena keberadaan perumahan Villa Nusa Indah itu kan di Pemda Bogor. Itu penanganannya lambat sekali Pak. Jadi betul-betul kami tidak merasakan sama sekali kehadiran pemimpin itu tuh di mana gitu loh. Ibu pindah saja ke Bekasi Bu, perbatasan begitu tidak bisa. Kami sudah mengusulkan itu 2014 itu kami sudah menandatangani mosi ketidakpercayaan sebetulnya. Kami ingin pindah ke Bekasi tapi setelah itu baru datang Pemda. Nah ini sama sekali nggak ada. Jadi sekarang kami mau membersihkan rumah pun aliran air got itu kan mandek. Jadi percuma.
Bu Belinda, kami ikut berharap bahwa apa yang kita bicarakan di sini juga diperhatikan oleh pemerintah, juga mungkin pemerintah pusat, dan bisa dibicarakan ya Bu. Semoga kita tahun depan tidak lagi bicara soal banjir yang menimpa rumah Bu Belinda. Bu Belinda, terima kasih Bu sudah menghubungi kami. Selamat pagi. Terima kasih Pak, pagi. Di belakang Bu Belinda ada Pak Robi di Palu, Sulawesi Tengah. Pak Robi, selamat pagi. Selamat pagi Pak, saya selalu mengamati Jakarta karena memang saya agak sering juga ke Jakarta. Jadi begini Pak, pertama-tama yang harus dibenahi itu istilah. Naturalisasi dalam ilmu teknik sipil yang belajar soal pengairan tidak ada naturalisasi, yang ada normalisasi. Saya khawatir Anies ini kepleset ngomong tapi gengsi menarik kata-kata. Slip of the tongue. Jadi itu secara keilmuan teknik sipil tidak pernah ada yang tidak namanya ada, naturalisasi saya belajar lama, saya tahu. Tidak ada Pak. itu istilah naturalisasi, itu yang ada, itu orang asing menjadi warga negara Indonesia, itu namanya naturalisasi. Seperti pemain sepak bola ya beberapa kali ya Pak Robi ya. Oke, baik. Nah, itu satu. Ya. Kedua, yang saya juga lihat, penanganan katanya air itu mau dimasukkan ke bumi. Ya. Itu kan omong kosong, mana bisa? Kalau jenuh airnya masa bisa masuk ke bumi, harus ke laut. Kalau kita belajar siklus hidrologi, itu akhirnya air semua ke laut. Ingat aja lagu Bengawan Solo, akhirnya semua ke laut. Iya. Biar masuk di tanah, merembes ke sungai, sungai ke laut. Mungkin maksudnya sebelum ke laut, masuk ke tanah dulu Pak, baru ke laut begitu loh Pak? Betul, tetapi kalau masuk ke tanah kelebihan kan merembes keluar ke laut Akan juga. keluar juga. Jadi kalau sudah jenuh airnya, tanahnya jenuh, nggak bisa masuk lagi dong. Mesti gorong-gorong horizontal ke laut. Nah itu. Kemudian yang ketiga ini penting. Pak Jokowi mohon, ini mudah-mudahan Pak Jokowi dengar. Kan terbentur, pemerintah pusat terbentur, kalau mau intervensi terbentur undang-undang otonomi daerah. Tetapi pemerintah pusat itu kan lebih tinggi. Pemerintah provinsi itu perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi dibikinkan PP atau dimasukkan di dalam PP, direvisi, di amandemen, ada klausul, ada kata-kata yang mengatakan, klausul yang mengatakan apabila pemerintah provinsi tidak mampu atau dianggap tidak mampu, pemerintah pusat intervensi. Karena begini Pak, ini awal-awalnya musim hujan sudah begini, ini baru awal. Bagaimana kalau puncaknya? Pak Robi, kalau begini, ada jangan gengsi, ya. Kalau ada klausul pemerintah pusat bisa intervensi, nanti apakah rakyat yang memilih pemerintah daerah itu tidak merasa kemudian tidak dihormati hak demokratisnya Pak? Iya, kita sendiri lihat Pak, ini pemerintah daerah ini kan sudah mulai kelihatannya, ya saya tidak mau bilang juga menyengsarakan, tetapi ini sudah banyak yang sengsara. Karena ini gengsi politik berujung sengsara rakyat kan. Jadi betul. Artinya pemerintah pusat juga kan melihat banyak orang menderita. Jadi ada klausul di situ yang mengatakan apabila pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak mampu, dianggap lalai dan lain sebagainya, itu bisa diintervensi. Jadi undang-undangnya tidak dirubah, cuma di amandemen sedikit. Ada ayat di amandemen. Yang tidak bisa di amandemen itu kitab suci Pak. Tapi kalau undang-undang bisa, undang-undang dasar saja boleh kok. Nah, jadi itu supaya Pak Jokowi dengar, supaya nanti bisa pemerintah pusat turun tangan. Itu normalisasi. Ada juga yang teknis Pak. Dikatakan oleh Pak Anies bahwa itu perlu dibuatkan bendungan di daerah hulu, itu betul. Tetapi di daerah hilir atau di pertengahannya juga itu harus diberesi dia punya saluran, karena saluran yang sempit dengan saluran yang besar itu beda itu ya, tidak cocok. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Terima kasih. Perlu diberesi salurannya, normalisasi namanya. Saya kira begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Robi untuk masukannya dari Palu, Sulawesi Tengah. Selamat pagi Pak. Para pemirsa sudah menyatakan pendapatnya, tapi kita akan bahas selepas jeda. Mas Eko dan Musa tetap bersama kami. Breaking News Metro TV kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Mas Eko, tadi para pemirsa Metro TV sudah menyatakan pendapatnya. Dan beragam yang dirasakan disampaikan. Dan yang beberapa poin yang menarik adalah bahkan rakyat pun melihat bahwa untuk kepentingan bangsa harusnya yang namanya kepentingan politik
ataupun gengsi politik itu harus dikesampingkan. Tadi dari Palu ya, Pak Robi mengatakan bahwa ya kalau memang kemudian pemerintah daerah tidak bisa, harus ada semacam revisi atau amandemen undang-undang otonomi daerah yang bisa membolehkan pemerintah pusat untuk mengambil alih. Tapi kalau itu dilakukan, bukankah yang pertama nanti pemerintah daerahnya keenakan begitu kan? Dapat semua privilege tapi tugasnya kemudian diambil alih pemerintah pusat. Lalu yang kedua, bukankah nanti rakyat bisa merasa loh, kami kan sudah memilih kepala daerah kami. Kenapa kemudian tidak diberikan kewenangan dan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang seharusnya? Bagaimana, Mas? Mungkin dalam konteks DKI ya, banjir itu kan berulang-ulang. Ya, bukan hanya warganya yang kesel, tapi pemerintah pusat juga pasti jengkel lah ya. Karena sedang ada di Jakarta juga. Betul, ini kan ibu kota negara. Kalau saat ini ya, ibu kota saat ini ya, karena kan ada rencana mau pindah ibu kota. Ya itu persoalan lain lah. Tapi kalau persoalan banjir di DKI kan terus berulang. Nah pasti Presiden Jokowi juga jengkel lah ya. Ada apa ini kok nggak segera diatasi? Kenapa sih persoalannya? Kan itu. Jadi saya kira Presiden Jokowi mengerti itu apa yang harus dilakukan. Jadi kalau misalkan dia melakukan intervensi terhadap banjir di DKI, saya bisa memaklumi itu, termasuk yang Leo katakan tadi. Jadi persoalan ini kan harus selesai, bukan hanya di DKI saja, Leo, tapi kan juga harus selesai juga di Bekasi, di Bogor, di Tangerang. Apa solusinya? Saya kira Presiden punya kewenangan untuk memanggil, kepala-kepala daerah yang sekarang sedang tersimpa musibah daerahnya. Apa solusinya? Kalau Presiden sudah mengatakan solusinya A misalkan, ya semua harus mengikuti, ya kan? Tidak ada visi misi yang lain, yang ada adalah visi misi Presiden. Visi misi menteri saja tidak ada. Nggak ada, itu urusannya nggak ada Presiden. Jadi kalau Presiden sudah ngomong, semua harus mengikuti. Kalau bicara soal hukum tata negara, Mas Eko, betul bahwa gubernur adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi kan yang namanya bupati, wali kota, mereka kan bukan kepanjangan tangan pemerintah pusat dan mereka termasuk gubernur juga itu dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga sering terjadi walaupun mungkin tidak terkatakan saja, ada perasaan semacam bahwa loh saya ini punya legitimasi dari rakyat saya. Saya tidak harus tunduk kepada Anda loh gubernur. Itu bagaimana? Itu kan karena undang-undang ya, otonomi daerah yang mengatakan demikian. Betul memang. Itu persoalan yang rumit juga. Tapi kan rakyat juga bisa melihat sebetulnya track record gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota ya. Misalkan dia menjabat 5 tahun pertama. Kalau kita lihat misalkan kinerjanya buruk, ya rakyat harus cerdas lah. Jangan sampai dipilih lagi. Apa iya nih? Rakyat sudah bisa cerdas ini, Mas Eko? Cerdas lah. Rakyat Indonesia itu cerdas. Jangan dianggap bodoh ya. Cerdas. Jadi harus pandai-pandai lah kalau di pilkada itu. Jangan beli kucing dalam karung kalau memang kepala daerahnya itu dianggap gagal. Jangan sampai dipertahankan gitu loh, Leo. Pertanyaannya berikutnya begini, Mas. Terkait dengan otonomi daerah. Kalau bicara banjir di Jakarta dan sekitarnya, kan selalu dikatakan bahwa ini kiriman dari Bogor. Dan kalau kita bicara Bogor itu selalu kiriman dari Puncak. Dan kalau kita lihat Puncak, karena banyak sekali hutan yang sudah rusak dan digantikan oleh villa. Pada masa saya lupa siapa di pemerintahan terdahulu, sempat villa-villa itu mulai dihancurkan dan katanya mulai ditanami pohon lagi. Walaupun saya tidak tahu ya, apakah itu yang tumbuh menjadi pohon atau jangan-jangan sudah jadi villa baru lagi sekarang. Itu ada kepentingan ekonomi di situ, Mas. Karena mendatangkan pendapatan untuk pemerintah setempat. Bagaimana mengatasi? Banjir di Jakarta dan daerah lain itu sebetulnya kalau kita melihat ada tiga hal. Yang pertama karena rob. Itu biasanya di pesisir utara. Air pasang naik ya? Air pasang naik. Kemudian yang kedua adalah intensitas hujan yang tinggi. Seperti yang kemarin. Kalau curah hujannya lebih dari 100 mm, itu sudah sangat deras sekali. Kemarin kan sampai 370. Makanya bandara Halim ditutup. Betul. Yang ketiga adalah banjir kiriman dari Bogor. Nah ini kadang-kadang orang Bogor nggak terima nih. Buat terus nih bisa lain nih kan. Yang punya villa banyak orang Jakarta loh katanya. Itu bagaimana? Itu persoalan. Jadi harus ada solusi. Solusinya apa? Kalau pemerintah zamannya Kepala Daerah Pak Jokowi diteruskan Pak Ahok dan Pak Jarot kan normalisasi. Nih Pak Anies kan nggak mau naturalisasi.
Nah ini perbedaan. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, nggak akan menyelesaikan masalah. Atau itu jangan-jangan hanya ganti nama saja, sebenarnya artinya itu sama begitu loh. Artinya sama tapi prakteknya beda, Leo. Satu beton, satu batu yang katanya bisa menyerap alamiah. Oh, menyerap ya? Menyerap. Oh, oke. Persoalan lain itu. Saya kira beda itulah. Kemudian Gubernur DKI juga berharap bendungan yang ada di Ciawi dan Sukamahi itu menjadi faktor utama, solusi utama. Jadi bisa ditahan lah. Nggak bisa, Leo. Itu kan cuma 30% dari kapasitas bendungan itu untuk menahan. Hanya 30%? Sepertiga dari kemungkinan banjir yang datang ke Jakarta ini? Betul, 70% harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Di Bekasi, di Jakarta, di Tangerang. Bogor juga? Bogor juga. Harus duduk bersama untuk menyelesaikan dari hulu sampai hilirnya apa. Jadi jangan hanya berpolemik aja, Leo. Jadi kalau kita melihat bendungan itu kan selesai tahun akhir 2020. Tahun ini ya? Betul. Sementara curah hujan ini lagi. akan terus. Bulan Februari sampai Maret akan menjadi puncaknya ini. Katanya? Iya. Jadi kalau hujan lagi di Februari Maret terjadi banjir yang lebih dahsyat lagi, apa yang dilakukan? Berdoa. Iya itu bisa. Harus ada actionnya jelas gitu loh. Selain berdoa harus ada usaha begitu kan? Jadi jangan suka menyalahkan alam. Ini kan memang karena hujan. Jadi, manusia kan punya pikiran untuk berpikir. Untuk melakukan koordinasi tadi, Mas Eko, apakah memang harus sampai pada usulan Pak Robi tadi sesuatu yang ekstrim kemudian benar-benar mengubah atau memperbaiki undang-undang otonomi daerah supaya kemudian pemerintah pusat saja yang ambil alih sendiri? Atau sebenarnya kita masih manusia yang beradab, pemerintah daerah dan pusat yang beradab, yang bisa bicara dan masih bisa menjalankan tugas tanggung jawabnya seperti pada saat sumpah jabatannya diucapkan masing-masing. Masih bisa begitu tidak? Saya kalau salah-salah mau dikoreksi ya. Zamannya Pak Harto itu Gubernur DKI, Pak Ali Sadikin, itu sebagai gubernur juga selevel menteri. Jadi karena daerah khusus ibu kota? Daerah khusus ibu kota. Jadi kalau misalkan suatu saat ini dikembalikan, jadi Gubernur DKI itu selevel menteri, tapi diperluas wilayahnya. Misalkan dari DKI, Bekasi, Jabodetabek lah, termasuk sampai Bogor. Maka itu selevel menteri. Itu saya kira itu lebih efektif, lebih relevan dengan problem yang ada di DKI dan sekitarnya. Tapi itu kan harus mengubah sekian peraturan, sekian undang-undang yang kita tahu sendiri susah, Mas Eko. Iya, memang harus ada kemauan yang kuat dari pemerintah, dari DPR. Sebelum itu terjadi, apakah kita tidak bisa melakukannya sekarang ini? Ya, kalau terjadi polemik terus begini susah, Leo. Yang Mbak Anies Baswedan mintanya naturalisasi, kemudian beda arahnya ya. Iya, normalisasi nggak akan ketemu. Ya, salah satu solusinya menurut saya ya itulah Pak Jokowi harus mengambil langkah yang cepat untuk menyelamatkan bukan hanya Jakarta, tapi juga Bekasi, Bogor, Tangerang dan sekitarnya, penyangga-penyangga di daerah ibu kota Jakarta ini. Beberapa kali kita melihat sebetulnya terutama banjir yang beberapa hari belakangan ini menerjang Jabodetabek, Mas Eko. Itu kelihatan di beberapa daerah, walaupun memang kita harus memastikan lagi datanya, seakan-akan segenap aparat, entah pemerintah ataupun yang lain, yang kita lihat banyak bergerak cepat itu TNI, Polri, dan mungkin BNPB, Basarnas begitu ya. Tapi yang lain-lain agak kedodoran katanya begitu. Nah pertanyaannya adalah, apakah memang kita tidak bisa membuat semacam sistem peringatan dini seperti yang kita lakukan kepada tsunami untuk banjir ini? Ya, itu harus dipikirkan. Saya kira itu langkah yang bagus ya. Kalau TNI, Polri, Basarnas, BNPB itu memang sangat terlatih. Jadi ketika ada bencana dia pasti langsung ke lokasi. Bergerak cepat. Beda dengan sipil ya. Itu kan harus ada koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah. Nah ini persoalan. Jadi ke depan memang harus ada mitigasi ya yang saya bilang tadi. Jadi itu harus jelas. Ketika ada bencana di suatu daerah harus ngapain? Pemerintah daerah harus ngapain? Gitu kan? Kementerian Sosial dan lain-lain itu harus bagaimana? Itu harus jelas. Jadi jangan sampai ada keluhan-keluhan berkelanjutan. Kalau kita lihat tadi di TV, keluhannya banyak banget itu. Karena belum tertangani, karena belum ada pemerintah daerah yang belum masuk ke situ dan lain-lain. Nah, ini persoalan jangka panjang. Ini harus segera
diatasi lah. Jangan sampai ini banjir berulang, capek lah kita. Kita bicara jangka panjang, jangka menengah, tapi jangka pendek juga harus dilakukan. Betul, Mas Eko. Kalau tadi Mas Eko sudah mengatakan bahwa anggaran untuk BNPB 700 miliar lah. 700 miliar untuk Ya, 1 tahun ini betul, 2020 ya. Untuk sekian luas wilayah Indonesia, untuk sekian potensi bencana, Ya. karena memang kita hidup di daerah yang keniscayaannya menghadapi bencana. Ya. Kemudian apakah itu menjadi sesuatu yang memadai? Ya kalau kita lihat wilayahnya dari Sabang sampai Merauke 700 miliar, ya pasti nggak ada apa-apanya tuh Leo. Iya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tupoksinya adalah menanggulangi bencana. Ya bukan mitigasinya ada penanggulangan. Itu hanya langkah sementara, langkah cepat untuk Iya. sementara saja begitu ya? Betul, iya. Jadi harus ada langkah yang konkret lah. Kalau kita lihat di di jangka pendek, Iya. itu harus kita apresiasi lah BPPT. Ya, ini bergerak cepat dia. Jadi ketika ada pengumuman dari BMKG bahwa nanti tanggal 5 sampai 10 ada curah hujan yang akan semakin tinggi intensitasnya, dia mengambil keputusan bahwa akan memecah awan lah istilahnya begitu ya. Jadi hujan itu tidak akan sampai deras lah sampai di Jabodetabek. Jadi akan turun di Selat Sunda. Ini kan sesuatu yang positif yang harus kita apresiasi. Dan tidak pasrah itu ya? Tidak pasrah. Jadi dia berpikir, berkelanjutan. Ini kan tapi ini kan jangka pendek. Jangan sampai ini daerah-daerah yang lain terkena bencana juga minta itu persoalan dana juga. Oke, pertanyaan berikutnya adalah kembali lagi Mas ke masalah mendasar. Pada saat kejadian kita semua heboh, semua berusaha mencari solusi, tapi setelah kejadian itu lewat, kita lupa. Bagaimana membuat itu tidak terjadi, kita bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami. Breaking News Metro TV kami lanjutkan sesaat lagi.